Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adapun yang menjadi nats firman Tuhan di minggu kita saat ini, minggu kedua setelah Trinitatis, terangkat dari kitab Imamat pasal yang ke-25 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu masa sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sampai sejatuh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan saat ini sangat jelas. Yang menjadi pesan ataupun goal dari firman Tuhan yaitu berbicara tahun Sabat dan tahun Yobel. Sekaligus inilah yang menjadi tema firman Tuhan kita di minggu 2 setelah Trinitatis ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang aturan-peraturan bukanlah hal yang aneh lagi bagi kita saat ini. Mengapa? Karena setelah munculnya virus yang disebut corona, ada banyak aturan-peraturan baru yang kita terima dari pemerintah agar kita lakukan, agar kita perbuat, yaitu adanya social distancing, physical distancing, PSBB, wajib masker kalau kita keluar dari rumah,
harus rajin cuci tangan, mengadakan penyemprotan ruangan dengan disinfektan, serta memakai hand sanitizer. Apakah tujuan aturan itu? Tentu untuk kebaikan kita bersama, agar kita bisa terlindung dari virus corona dan selalu beroleh kehidupan dan kenyamanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian jugalah kebenaran firman Tuhan saat ini, di mana Tuhan memerintahkan aturan-peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel melalui hambanya Musa di Gunung Sinai, yaitu agar bangsa Israel melaksanakan perayaan tahun Sabat, melakukan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tentu hal ini juga bertujuan bagaimana agar bangsa Israel beroleh kebaikan di dalam hidupnya. Karena memang Tuhan tidak pernah bertindak tanpa tujuan yang jelas dan tujuan yang baik. Tidakkah firman-Nya berkata, saudara-saudara, dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan adalah suatu momen edukasi, pembelajaran bagi bangsa Israel. Agar setibanya mereka di tanah Kanaan, mereka mampu memperlihatkan bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan atau umat Tuhan yang mampu mengelola pemberian Tuhan, yang mampu mengelola berkat-berkat Tuhan. Terlebih mereka mampu menjadi berkat. Pembelajaran bangsa Israel dalam firman Tuhan saat ini adalah tahun Sabat dan tahun Yobel. Sangat jelas diterangkan dalam kebenaran firman ini apa itu tahun Sabat dan apa itu tahun Yobel. Tahun Sabat adalah tahun ke-7 setelah 6 tahun lamanya bangsa Israel mengerjakan, mengelola tanahnya dan memetik hasil dari tanah tersebut. Hari Sabat, saudara-saudara, harus menjadi hari perhentian bagi Tuhan. Artinya tahun ke-7 bangsa Israel tidak boleh lagi mengelola tanahnya untuk kebutuhan hidupnya. Itulah hari Sabat tersebut. Dan hasil tanah selama Sabat itu harus menjadi makanan mereka, budaknya, dan orang asing, serta ternak dan binatang liar yang ada di daerah itu. Kalau dikatakan saudara-saudara tahun Yobel atau tahun ke-50 adalah tahun perdamaian atau pembebasan, bangsa Israel harus mengkuduskannya, serta tidak boleh menabur dan menuai hasil yang tumbuh sendiri di tanah mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa pesan yang hendak disampaikan aturan ini kepada bangsa Israel? Tentu juga kepada kita. Yang pertama perlu kita lihat pesan dari aturan tentang tahun Yobel dan tahun Sabat ini. Semua kita atau semua butuh istirahat. Artinya manusia dan tanah sama-sama butuh istirahat. Mengapa manusia butuh istirahat, saudara-saudara? Karena manusia mempunyai keterbatasan. Sehingga kalau kita tidak istirahat, sehingga kalau manusia itu tidak istirahat, bisa-bisa akan kolap, akan sakit dan tidak bisa beraktivitas. Tetapi ketika dilakukan istirahat,
tubuh dan pikiran akan segar, dan melaluinya, saudara-saudara, dan melaluinya kita mampu kembali untuk bekerja secara efektif. Begitu juga dengan tanah. Kalau tanah tidak istirahat, dikelola, maka zat hara akan habis. Dan selanjutnya tanah tidak akan mampu memberikan hasil yang baik dan memuaskan. Kita diajak untuk memberikan tanah itu kebebasan untuk menumbuhkan sesuai kehendaknya sendiri. Jangan kita sesuka hati mengeksploitasi tanah dan tumbuhan. Tetapi kita harus mampu, saudara-saudara, mengelolanya, memperhatikannya dengan baik. Ingat saudara-saudara, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tetapi tempat bekerja kita. Bagaimana agar kita nyaman dan beroleh berkat dari pekerjaan kita? Kita harus menjaganya dan merawatnya dengan baik. Dan yang kedua, saudara-saudara, pesan yang disampaikan melalui aturan ini agar manusia tidak menjadi budaknya pekerjaan. Karena memang manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang menjadi cerminan Tuhan di dunia ini, yang harus menjadi contoh dan teladan serta panutan bagi ciptaan-ciptaan yang ada. Ketiga, saudara-saudara, pesan dari firman ini agar manusia mampu merasakan kembali rasa kasih yang bisa saja sudah hilang, serta kepedulian terhadap Tuhan, sesama, dan segala ciptaan Tuhan. Tidak terlepas itu dengan tanah. Kita harus mengasihi orang miskin, binatang, dan tanah. Karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Bukan menjadi pribadi yang hanya mengasihi dan peduli akan diri sendiri. Bahkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak harus bisa menjadi berkat buat segala ciptaan Tuhan. Karena dengan demikianlah kita nyata sebagai ciptaan yang imago Dei. Keempat, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui aturan ini, dalam firman Tuhan saat ini, bangsa Israel diuji. Bangsa Israel diuji oleh Tuhan. Apakah mereka mampu menjadi orang yang bisa percaya dan orang yang percaya akan kuasa Tuhan? Mampu memberikan dan menyediakan kebutuhan hidup mereka. Karena memang kalau mereka tidak bekerja, bagaimana mungkin mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka? Sebagaimana kita melihat di zaman virus corona ini, ada banyak orang yang berontak ketika dikatakan stay at home, dilarang keluar. Banyak protesan yang berkata, bagaimana kami bisa makan kalau kami tidak bisa bekerja? Kalau kami tidak mencari, kami akan mati dibuat oleh kelaparan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, muncul ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan. Yang selalu memperdulikan, yang selalu memelihara, dan selalu memperhatikan dan mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ingatlah Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, yang tiada mustahil bagi Dia. Mari kita melihat Elia di musim kemarau yang berkepanjangan. Elia bisa dicukupi oleh Tuhan hanya melalui burung gagak yang adalah burung terakus di dunia.
yang tidak akan pernah meninggalkan sisa makanan. Tetapi itu diperintahkan Tuhan untuk memberikan makanan kepada hambanya Elia. Begitu juga melalui orang miskin yang ada di Sarfat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa, yang mampu melakukan mujizat-mujizat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Dan mujizat itu, kuasa Tuhan itu tetap nyata, bisa ia perbuat sampai sekarang. Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan kita adalah Allah yang sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 8. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui firman Tuhan di minggu 2 setelah Trinitatis ini, pesan Tuhan melalui tahun Sabat dan tahun Yobel tetap terpatri dalam hidup kita selaku orang percaya, sehingga Tuhan tetap dipermuliakan. Melalui kita bisa menjadi pribadi yang mampu berbagi, mampu peduli, dan mampu mengasihi terhadap segala ciptaan Tuhan. Itu adalah merupakan kesaksian kita bahwa Tuhan adalah kehidupan kita dan keselamatan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari tetap menjadi saksi Tuhan dan selalu menghargai serta menghormati Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat peduli akan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran dari firman-Mu. Mari Engkau meteraikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap percaya akan kuasa Tuhan, sehingga kami mampu melakukan perintah-perintah Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.